Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehani dari kelas 5B1. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari SL1 dengan materi analisis resiko dan penilaian skala dampak. Nah, bahaya atau hazard adalah suatu kondisi secara alamiah maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Nah, contoh dari hazard alamiah ini yaitu gempa bumi, banjir, kemudian tanah longsor, dan kekeringan. Lalu untuk ulah manusia ini yaitu contohnya kerusuhan dan konflik. Kemudian contoh dari mikroorganisme ini yaitu ada virus, kemudian bakteri dan jamur. Kemudian contoh dari kimia yaitu paparan radiasi. Selanjutnya yaitu kerentanan. Kerentanan adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat faktor fisik, ekonomi, dan sosial dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kemudian kemampuan adalah kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu untuk mencegah, kemudian mengurangi, siap siaga menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah penilaian resiko bencana. Nah, yang pertama itu bahaya atau ancaman. Jenis ancaman seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kemudian bencana sosial seperti kemiskinan, kerusuhan, dan konflik. Lalu kemudian yang kedua itu peta demografi seperti letak wilayah, kemudian batas wilayah, kota, sungai, danau, gunung berapi, kemudian penimbangan, pabrik, dan industri. Lalu selanjutnya yaitu skala probabilitas, di mana terdapat 5 skala. Skala 5 ini yaitu sangat pasti atau hampir dipastikan 100% akan terjadi di tahun depan atau terjadi setiap tahun. Nah, kemudian skala 4 ini yaitu hampir pasti atau 75-100% terjadi di tahun depan atau sekali dalam 10 tahun akan mendatang. Nah, kemudian skala 3. Skala 3 ini yaitu mungkin atau 50-70% akan terjadi di tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Lalu selanjutnya yaitu skala 2. Skala 2 ini kemungkinan kecil atau 20-50% akan terjadi di tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Nah, kemudian skala 1. Nah, skala 1 ini tidak pasti atau 1-20% akan terjadi di tahun depan atau sekali dalam lebih dari 100 tahun. Nah, kemudian skala dampak kejadian, di mana dampak kerugian yang ditimbulkan, di mana di sini juga ada 5 skala. Skala 5 ini yaitu sangat parah atau hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total. Kemudian skala 4. Skala 4 ini 50-70% wilayah hancur dan lumpuh. Selanjutnya yaitu skala 3. Skala 3 ini cukup parah atau 10-50% wilayah hancur. Lalu selanjutnya skala 2. Skala 2 ini ringan atau kurang dari 10% wilayah yang terkena. Kemudian skala 1. Skala 1 ini tidak parah sama sekali. Lalu selanjutnya yaitu kita mencari informasi kerentanan. Nah, seperti melengkapi dengan data demografi seperti jumlah penduduk, kemudian jumlah kelompok rentan seperti bayi, balita, kemudian lansia, dan ibu hamil. Lalu yang kedua itu gambaran kondisi sarana dan prasarana kesehatan seperti ketersediaan rumah sakit, kemudian puskesmas terdekat, dan jarak dari lokasi rawan bencana. Lalu selanjutnya yaitu sistem transportasi dan telekomunikasi seperti akses jalan, kemudian sarana angkutan, jaringan komunikasi. Kemudian ketersediaan ketenagaan kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Selanjutnya yaitu status sosial, ekonomi,
status sosial ekonomi penduduk atau status sosial bawah, menengah, atas, dan mata pencaharian utama. Nah, selanjutnya yaitu informasi kemampuan. Nah, yang pertama itu kebijakan, seperti apakah telah ada atau tidaknya kebijakan peraturan perundangan, peraturan daerah setempat, kemudian protap, dan tentang penanggulangan bencana. Lalu yang kedua itu kesiapsiagaan, seperti apakah telah ada atau tidaknya sistem peringatan dini, kemudian simulasi bencana, sosialisasi titik kumpul, dan penyediaan dana darurat. Kemudian yang terakhir itu peran serta masyarakat, seperti meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bencana. Baik, selanjutnya yaitu SL2 dengan materi manajemen evakuasi massal. Nah, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, bencana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bencana alam, di mana contohnya yaitu ada gempa bumi, kemudian gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu bencana akibat ulah manusia. Contohnya yaitu kecelakaan transportasi udara, laut, dan darat. Lalu selanjutnya yaitu kecelakaan industri, kemudian ledakan bom, kerusuhan, dan lain-lain. Nah, adapun dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat yaitu yang pertama, korban massal, kemudian panik, depresi, bingung, dan neurosis. Kemudian diskoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, dan lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin. Nah, selanjutnya yaitu triase. Triase ini yaitu suatu sistem untuk melakukan pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban, dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Seleksi korban ini berdasarkan problem atau gangguan yang ada pada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Selain itu juga kita melihat gangguan ABC-nya, airway, breathing, circulation, tanpa melihat sarana yang ada. Selain itu juga kita memikirkan jumlah penderita itu sendiri. Seleksi ini berdasarkan berat ringannya keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan pada waktu, sarana, dan tenaga yang ada. Tujuan dari triase ini yaitu yang pertama, mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien yang besar dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang kedua itu transfer korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Kemudian yang ketiga, penentuan prioritas akan menekan morbiditas, kemudian mortalitas, dan kecacatan. Lalu dasar-dasar triase ini yaitu yang pertama jumlah yang cedera, kemudian derajat cedera, kemudian yang ketiga kemungkinan bertahan hidup, sarana dan kemampuan atau sumber daya. Selanjutnya yang dilakukan pada saat triase yaitu yang pertama, penilaian tanda vital dan kondisi korban pasien atau korban, kemudian yang kedua itu penilaian harapan hidup, lalu yang ketiga itu penilaian tindakan yang diperlukan, lalu yang keempat penilaian kemampuan medis, kemudian prioritas penanganan definitif dan pemberian label. Lalu metodenya yaitu yang pertama START atau Simple Triage and Rapid Treatment. Lalu yang kedua itu Primary Survey ABC atau CAB, Circulation, Airway, dan Breathing. Kemudian yang ketiga itu algoritma dan sistem tapping atau pengkudean. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi, di mana ini terdapat 4 klasifikasi. Nah, yang pertama itu merah atau prioritas pertama, yaitu mengancam jiwa atau fungsi vital, masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan segera atau resusitasi. Nah, kemudian penanganan dan pemindahan ini bersifat segera, di mana dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Nah, contohnya yaitu obstruksi jalan napas, kemudian
kegawatan pernapasan, shock dan trauma parah, kemudian luka bakar dengan trauma inhalasi, di mana kita harus membawa ke rumah sakit kabupaten atau RSUP. Selanjutnya yaitu kuning atau prioritas kedua, yaitu potensial mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani atau evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam, di mana kondisi ini biasanya membutuhkan pembedahan. Nah, penanganan dan pemindahan ini bersifat jangan terlambat. Contohnya trauma abdomen, kemudian trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksia, kemudian trauma ekstremitas dan patah tulang dengan pendarahan yang terkontrol, kemudian trauma kepala tertutup, trauma mata, dan luka bakar derajat sedang, di mana kita harus membawa ke rumah sakit kecil. Lalu selanjutnya yaitu hijau atau prioritas ketiga, yaitu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak mendesak, kemudian dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu. Nah, contohnya yaitu luka memar atau lecet, kemudian fraktur simpel tertutup, dan luka bakar ringan, di mana kita harus bawa ke puskesmas. Lalu yang terakhir itu hitam atau prioritas keempat, yaitu mengacu pada korban-korban dengan trauma trauma atau penyakit yang sangat serius sehingga kecil kemungkinan selamat atau meninggal pada saat ia datang. Nah, beberapa kasus prioritasnya ini lebih rendah untuk evakuasi atau penanganan. Contohnya yaitu seperti mati batang otak dan penyakit terminal, di mana kita harus membawa ke rumah sakit kabupaten atau RSUP. Selanjutnya yaitu skill lab ketiga dengan materi proses fisioterapi pada kelompok rentan. Nah, definisi dari kelompok rentan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2 ini yaitu kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya pada saat bencana terjadi menjadi berisiko lebih besar, meliputi bayi, kemudian balita dan anak-anak, kemudian ibu yang sedang mengandung atau menyusui, kemudian penyandang cacat atau disabilitas, dan orang lanjut usia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3 yaitu setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Nah, program penanganan fisioterapi menurut WCPT itu ada 3. Yang pertama itu ada PRI atau kesiapsiagaan bencana, kemudian yang kedua itu saat atau respon bencana, kemudian yang ketiga itu POS atau recovery bencana. Nah, yang pertama itu pre-bencana pada kelompok rentan, di mana fisioterapi sebagai disiplin ilmu rehabilitasi fisik harus ikut andil dalam kebijakan perencanaan dan penanggulangan bencana. Kemudian, fisioterapi memberikan sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan terhadap bencana kepada anak, ibu, lansia, dan disabilitas. Kemudian meningkatkan kesadaran dalam ruang lingkup masyarakat luas mengenai kebutuhan fisik dan rehabilitasi dalam keadaan darurat. Lalu yang kedua itu saat bencana pada kelompok rentan, di mana fisioterapi harus membina hubungan baik secara intens dengan instansi yang diakui secara internasional atau LSM untuk memastikan bahwa layanan profesional dikoordinasikan dan dimasukkan sebagai bagian dari program rancangan pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam kerangka manajemen bencana seperti RISC, kemudian evakuasi atau triase, kemudian penyediaan makanan dan air minum, lalu pencegahan terjadinya penyakit menular dan disabilitas, kemudian pemulihan bencana dan memberikan treatment dalam keadaan darurat. Lalu yang terakhir itu pos bencana pada kelompok rentan. Nah, di mana pemberian treatment fisioterapi pasca bencana pada kelompok rentan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.